permintaan dari salah satu siswa untuk memimpin doa supaya doa dalam pembelajaran kita hari ini ada rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih bermanfaat bagi kita dan orang lain. Jadi saya tunjuk Pak Nahildan, coba. Sebelum kita memulai kegiatan, sebaiknya marilah kita berdoa bersama agar kegiatan berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tentunya untuk mengecek siapa yang tidak hadir atau siapa yang sakit pada kesempatan ini, maka perlu saya mengabsen ya. Jadi tolong didengarkan baik-baik, jangan ada kegiatan lain, dengarkan namanya supaya tidak terlewatkan ya. Afifah mana? Hadir. Afifah Nur. Kemudian Umur. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memasuki materi pertemuan kita hari ini, yaitu tentang makhluk hidup dan benda makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda mati. Saya mau bertanya kepada kalian. Tentunya di SD itu kan sudah belajar makhluk hidup dengan lingkungan. Siapa yang tahu apa itu makhluk hidup? Coba. Ada. Siapa yang tahu apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Siapa bisa? Ya. Coba, Nahildan. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain bernapas, Asap saja. Bergerak, bagus, mutmainah. Itulah salah satu contohnya ciri-ciri daripada makhluk hidup. Oke. Jadi, untuk lebih memahami lagi tentang makhluk hidup, maka dalam pembelajaran kita kali ini materinya adalah makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda. Jadi Bapak Guru akan memberikan sedikit penjelasan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk membedakan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup atau benda mati. Atau kita akan mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Itu tujuan kita hari ini. Baik. Sekarang kita memasuki kegiatan inti. Ya. Air, suhu, dan juga kelembaban termasuk ke dalam kelompok abiotik atau segala itu pertama ada bernapas, kemudian ada bergerak, kemudian berkembang. Akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami tentang judul materi yang telah kami diskusikan, makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda mati. Yang pertama, rumusan masalah dari yang telah kami diskusikan adalah apa ciri makhluk hidup. Yang kedua, apa perbedaan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Dan untuk menjawabnya, kami sudah melakukan diskusi dari seluruh anggota kami untuk menjawab rumusan masalah yang telah kami tentukan. Jadi setelah kita mengamati tadi, alhamdulillah anak-anak semua sudah paham. Jadi tinggal lagi kita lanjutkan di pelajaran berikutnya. Tapi sebelumnya itu saya menyampaikan kepada kalian bahwa pembelajaran kita hari ini bisa saya simpulkan sedikit bahwa salah satu perbedaan makhluk hidup itu adalah memiliki ciri hidup. Kemudian makhluk hidup itu dia bergerak bebas, sedangkan makhluk tak hidup tidak bergerak bebas. Paham? Paham. Oke. Kalau begitu, untuk pertemuan berikutnya nanti kita bertemu di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan masih tetap semangat. Oke. Semangat. Jadi sebelum kita tutup, saya meminta dari salah satu teman lagi, karena kita sudah menyelesaikan kegiatan belajar yang kita ingat ini, maka perlu lagi kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa.
apa? Supaya diberkahi lagi apa yang sudah kita lakukan. Jadi saya minta dari kelompok mana ya? Ada, coba angkat tangan bisa pimpin doa. Nah, coba, tuh, kelompok 4, Rehat coba. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini dan melanjutkan kegiatan berikutnya, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, akhirnya kegiatan hari ini semoga kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya, dan insya Allah pembelajaran berikutnya itu masih ada kaitannya lagi dengan ciri makhluk hidup. Saya sebagai salah satu guru mengucapkan terima kasih kepada kalian. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini sesuai dengan niat kita, ada keberkahan dari Allah, dan kita selalu diberikan petunjuk kelancaran apa yang kita lakukan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pimpin doa sebelum kita mulai pelajaran ini, kita tunjuk lagi salah satu dari kalian untuk pimpin doa. Siapa yang bisa pimpin doa? Ada? Baik, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah sebaiknya kita melakukan doa bersama agar kegiatan kita berjalan dengan baik. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Tentunya dalam pembelajaran kita kali ini selalu kita mengharapkan kekuatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak hadir dulu supaya kita menentukan atau supaya kita mengetahui siapa yang tidak hadir, karena tentunya yang tidak hadir itu mungkin karena sakit atau karena mungkin halangan lain. Tapi kalau dia sakit, kita doakan ya, ada gerak anak semua untuk mendoakan teman-temannya supaya penyakitnya cepat disembuhkan oleh Allah. Kita absen dulu ya. Afifah Nur, Rizkula. Baik, terima kasih anak sekalian. Perlu saya sampaikan, pembelajaran kita hari ini adalah lanjutan pembelajaran kita pertama, yaitu minggu yang lalu tentang makhluk hidup dan benda mati. Siapa yang masih ingat apa jenis-jenis makhluk hidup? Siapa ingat jenis-jenis makhluk hidup apa? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Sana dulu, coba. Jenis-jenisnya makhluk hidup, misalnya apa? Lagi. Nah, baik, ini lagi. Termasuk mikroorganisme. Oke. Siap untuk belajar? Siap. Terima kasih. Jadi, topik kita hari ini masih melanjutkan topik yang minggu lalu, yaitu makhluk hidup Dan benda mati. Setelah kita melakukan pengamatan dan pengidentifikasian makhluk hidup pada pertemuan yang lalu, maka sudah kita memastikan bahwa di muka bumi ini terdiri dari berbagai jenis makhluk hidup. Nah, tentunya untuk memahami berbagai jenis makhluk hidup itu, maka kita perlu memahami satu persatu atau membedakan satu persatu. Misalnya, saya contoh tumbuhan. Tumbuhan kalau kita melihat dari bentuknya atau strukturnya, misalnya batang, ada yang berbatang kayu dan ada yang tidak berbatang kayu. Kemudian akarnya ada akar serabut dengan ada akar. Sekarang kalau
misalnya hewan. Ya, hewan itu ada yang bertulang belakang dan ada yang tidak. Saya bagikan dulu nanti ya. RKPD-nya. Ini terapinya. Tolong diamati baik-baik ini ya. Ini kan sudah ada judulnya, kita kan masih ada ini. Sekarang di sini ditulis apa rumusan masalahmu dengan kemudian gambar tadi, gambar ini. Ya. Ini kan kalau kita lihat ada hewan, ada tumbuhan, ada ikan, ada apa ya. Nah, dari beberapa jenis ini memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Berarti dalam satu jenis itu ada lagi beberapa jenis. Nah, bagaimana untuk memudahkan kita supaya mengetahui, oh ini jenis burung, oh ini jenis sapi, oh ini jenis tumbuhan, diapakan? Nah, di kolom ini. Oke, kalau begitu, apa rumusan masalah? Sudah tahu? Apa rumusan lain? Nah. Kesini aku kayak untuk memudahkan kita membedakan. Karnivora itu pemakan daging, herbivora itu pemakan tumbuhan, terus omnivora itu pemakan dua-duanya. Mau kita singgung juga. Tapi kalau hewan terlalu keseluruhan itu bukan cuma hewan. Tolong dikerjakan baik-baik. Waktu berdiskusi tentang masalah yang kalian sudah rumuskan, sudah selesai. Nah, sekarang masing-masing kelompok menyiapkan hasil diskusinya dalam bentuk kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Muhammad Intan, perwakilan dari kelompok 6. Saya ingin membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, tulislah rumusan judul dari permasalahan yang telah dikemukakan. Kami menetapkan rumusan masalah, yakni mengapa makhluk hidup dan makhluk tak hidup dikelompokkan. Kemudian, diskusikan dengan kelompok kalian untuk mencari solusi yang tepat terkait dari rumusan masalah yang kalian tentukan. Kami telah berdiskusi bersama seluruh anggota kelompok dan kami sudah mendapatkan kesimpulannya, yakni tidak. Kalau saya simpulkan dalam diskusi kita hari ini sampai kita presentasi, ini sudah ada peningkatan dari minggu kemarin. Artinya masing-masing anak itu sudah mulai punya ide untuk berani bertanya. Semoga yang lain juga harus punya ide ya, punya keberanian untuk bertanya, sehingga muncul pola berpikir bahwa saya harus ingin mengetahui apa yang saya pelajari. Setelah itu, oke. Marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Amin rabbil alamin. Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini sudah sampai waktunya dan sudah juga kita melakukan doa akhir. Dan saya ingatkan kembali kepada anak semua, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini punya manfaat, punya nilai, utamanya punya berkah dari Allah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah.